Salam, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, oma opa, kaum lanjut usia permisa semua. Salam jumpa dalam program saya dan Mbak KLU GPIB membaca Alkitab bersama. Berharap penuh sukacita dan damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliani Sitohang. Saya anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Yahya Jakarta, Mupel, Jakarta Barat. Engkau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Tak kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pada hari ini, Selasa 1 April 2025, kita akan membaca firman Tuhan dan renungan ini dari Sabda Bina Umat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami kenal dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan. Dan Kau jaga kami dari malam hingga pagi ini. Semua oleh kasih-Mu dan kurnia-Mu. Pada pagi ini kekuatan, kesehatan, sejahtera boleh kami rasakan. Kami bersama PKLU membaca firman-Mu. Beri kuasa Roh Kudus-Mu hingga kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman hari ini dengan tema renungan hindari lingkungan buruk yang diambil dari Ulangan 20 ayat 15 sampai 18. Bacaannya, demikian harus kau lakukan terhadap semua kota yang sangat jauh dari tempatmu, yang tidak termasuk kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota bangsa-bangsa ini yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Apapun yang bernapas, jangan kau biarkan hidup. Sesungguhnya orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Fesis, orang Lewi, orang Hevi, dan orang Yebus harus kau tumpas sama sekali, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu, supaya mereka tidak mengajar kamu melakukan segala yang menjijikkan seperti yang mereka lakukan bagi Allah ilah-ilah mereka, sehingga kamu berdosa terhadap Allahmu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat. Bacaan kita berbicara tentang hukum perang. Hukum ini berisikan peringatan Allah yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk dilakukan di dalam pertempuran. Hukumnya berbunyi, 1. Perang diperbolehkan jika inisiatif jalan damai ditolak oleh musuh. 2. Hanya laki-laki saja yang boleh dibunuh dengan pedang. 3. Perempuan
anak, hewan, dan harta benda perampasan yang Allah berikan kepada bangsa Israel, itu saja yang boleh digunakan mereka. Akan tetapi aturan di atas berlaku hanya untuk kota-kota yang jauh dari tempat Israel berada. Untuk suku bangsa di Kanaan ada pengecualian. Semua makhluk yang bernafas harus dimusnahkan. Alasan pembersihan ini adalah agar kepercayaan cara hidup moralitas mereka yang sangat kotor dan diperlakukan keji mereka terhadap Allah mereka sendiri tidak memungkiri Israel dan membuat Israel berdosa terhadap Allah. Penting untuk diingat bahwa hukum perang ini mengedepankan tawanan damai sebagai langkah utama. Perlakuan yang berbeda terhadap suku-suku bangsa di Kanaan harus dipandang dengan perspektif seperti ini. Semakin dekat kejahatan, kekejian, dan cara hidup dan moralitas yang rusak mengelilingi hidup seseorang atau suatu bangsa, maka semakin besar pengaruhnya. Dua hikmat penting dalam hukum perang ini yang menjadi pedoman bagi kita dalam memelihara kekudusan dari kebenaran hidup. Pertama, selalu prioritaskan jalan damai dalam mengatasi berbagai persoalan dengan sesama. Kedua, hiduplah dengan lingkungan yang tepat, lingkungan tempat orang-orang yang mengutamakan moralitas yang bersih dan benar serta memiliki cara hidup yang baik. Berada dalam lingkungan dengan manusia-manusia toksik, cepat atau lambat bisa merusak tanpa kita sadari, karenanya perlu dihindari. Namun jika lingkungan toksik menjadi konteks tidak dihindari, maka kita perlu waspada untuk menjaga diri agar kita dapat larut tetapi tidak terhanyut. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu tetap tinggal di hati. Tiap kami ajar kami supaya kami dapat menatap kehidupan di usia senja. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKLU supaya kami bisa membangun kreativitas dan dapat menjadi kuat untuk seluruh PKLU, khususnya Dewan PKLU. Tolong kami supaya dapat bergaul dengan baik, dapat menghindari lingkungan yang buruk, memberi prioritas jalan dan mengutamakan yang lebih bersih dan benar
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam penutup kita semua. Terima kasih Pelkat Oma Opa. Lanjut usia. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Kita berdoa kiranya dianugerahkan kesehatan dan sukacita dalam persekutuan kita bersama di gereja. Di gereja kita masing-masing, terlebih khusus hubungan kita secara pribadi bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.